Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan Bapak untuk memberikan kalian materi terakhir di semester 2 ini ya, yaitu tentang budaya hidup sehat, di mana penjelasannya akan dijelaskan secara rinci atau dipaparkan lewat video yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Jadi tolong nanti kalian simak videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Dan jangan lupa nanti setelah kalian menonton video tersebut, kalian bunyikan tanda lonceng dan klik tombol subscribe supaya Bapak lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat Baik, kita mulai anak-anak untuk bahaya minuman keras bagi kesehatan kita. Nah, minuman keras ini mengandung alkohol. Tentu alkohol ini bersifat adiktif. Nah, jika seseorang mengonsumsi minuman keras, fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Nah, mengapa bisa seperti itu anak-anak? Pertama, anak-anak harus mengetahui dulu kandungan zat dalam minuman keras itu apa saja. Minuman keras atau biasa kita sebut dengan miras. Ya, miras. Kalau mie ayam itu kan enak, tapi kalau miras itu berbahaya. Ada yang suka makan mie ayam? Nah, ya makan mie ayam saja ya, jangan miras, jangan ya. Jangan sekali-kali. Karena miras ini mengandung etanol. Etanol ini merupakan bahan psikoaktif yang dapat
menyebabkan menurunnya kesadaran. Jadi etanol ini bisa menyebabkan seseorang itu hilang atau kesadarannya hilang. Jadi seperti orang yang tidak sadar, linglung, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bahaya minuman keras ini jika diminum ya, miras ini bisa menimbulkan ketagihan. Nah, jika mengonsumsi miras dapat merusak fungsi organ tubuh kita. Nah, miras juga menyebabkan gangguan mental organik atau GMO. GMO ini muncul akibat langsung dari alkohol pada sel-sel saraf pusat. Sangat berbahaya sekali ya. Nah, zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Nah, berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggunya sistem pernafasan, dan berbagai penyakit lain. Wah, sangat bahaya sekali ya anak-anak. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali anak-anak pernah mendekati miras atau minuman keras. Nah, sekarang bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari miras ini anak-anak? Katakan tidak pada miras. Sekali lagi, anak-anak harus tegas mengatakan tidak pada miras. Kemudian hindari bergaul dengan peminum minuman keras. Lalu terlibatlah dalam kegiatan sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan. Salah satunya anak-anak juga mendengarkan materi dari Pak Guru ini. Juga anak-anak paling tidak sudah ada gambaran atau bayangan betapa bahayanya miras bagi kehidupan atau kesehatan kita ya. Lalu tanamkan dalam hati jika miras itu sangat berbahaya bagi tubuh ya. Nah, berikut gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang positif atau kegiatan yang baik. Contoh belajar, berolahraga, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak hendaknya bersikap tegas ya dengan mengatakan tidak pada miras seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Selain merusak kesehatan, miras juga bisa merusak mental generasi bangsa ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, hendaknya kamu menghindarkan diri dari miras. Caranya tentu dengan melakukan kegiatan yang positif ya. Pak Guru sudah sampaikan tadi kegiatan positif ya. Begitu anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, sekarang mari kita asah kemampuan. Namun sebelum itu anak-anak, pastikan anak-anak sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar anak-anak tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Nah, asah kemampuan yang pertama. Minuman keras berdampak buruk bagi kesehatan kita. Mengapa? Silahkan nanti anak-anak bisa jawab ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara yang anak-anak bisa lakukan untuk menghindari minuman keras ini? Silahkan bisa dijelaskan. Begitu anak-anak, asah kemampuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesulitan atau ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu, nanti Pak Guru bantu untuk menjawab ya. Baik anak-anak sekalian, nah di pertemuan yang akan datang anak-anak jangan ketinggalan juga ya. Kita akan melanjutkan materi kita masih pada bahaya rokok, miras, dan narkoba. Nah di minggu berikut atau pertemuan ketiga kita akan mempelajari bahaya narkoba. Jadi pastikan anak-anak tetap belajar bersama Pak Guru di sini dengan penuh semangat. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya ya. Ingat anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan kurangi bepergian yang sifatnya tidak penting. Itu saja pesan Pak Guru anak-anak. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.